Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya toponim Purwakerta Tengah tidak ditemukan pada persekutuan 4 dan 5 desa itu. Jadi ternyata bahwa tidak ada desa pusat. Ya, padahal dalam sistem Mancapat itu selalu ada satu desa di tengah dan ada 4 desa di luar. Jadi kata Mancapat berarti 4 desa di luar. Tetapi mestinya ada satu desa yang di tengah. Jadi prinsip Mancapat ini memang berasal dari masa Jawa kuno, di mana pada masa itu di dalam prasasti itu seringkali disebutkan adanya 4 desa di luar yang disebut Wanua I Tepi Siring, ya, atau yang ada di luar. Kemudian ada satu Wanua I Jero, yaitu satu desa di dalam. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Nah, tampaknya karena keempat desa itu saling berhimpitan, ya, jadi kelihatannya mereka merasa sudah cukup gitu ya dengan keadaannya seperti itu. Nah, ini juga tidak berbeda dengan pembagian 4 ya, Pasir Astana. Jadi Pasir Astana itu juga merupakan 4 desa pasir ya, yaitu Pasir Wetan, Pasir Kidul, Pasir Kulon, dan Pasir Lor. Jadi keempat desa ini saling berhimpitan, sehingga di situ tidak ditemukan juga desa yang ada di tengah. Jadi tidak ada pasir tengah. Nah, kalau kita melihat peta Pasir Astana, maka memang keempat desa itu saling berhimpitan. Nah, tetapi karena ini berkaitan dengan hak milik atas tanah, jadi bisa juga seorang Demang pada zaman dulu mempunyai tanah di luar desa perdikannya. Nah, sehingga kemudian orang menyebutnya ya, tempat atau tanah itu merupakan bagian dari kademangan yang dimiliki oleh Demang itu. Jadi memang tampaknya ada tradisi pemilikan tanah di desa perdikan lain, ya, sehingga orang menjadi bingung gitu ya dengan persoalan kepemilikan tanah yang bisa berada di luar desanya itu. Nah, tetapi untuk Purwakerta ini memang desanya berhimpitan, tetapi wilayahnya adalah menjadi satu kesatuan. Jadi masing-masing desa, jadi tidak ada kepala desa yang memiliki tanah di luar desanya itu. Nah, sehingga memang tampaknya ya tradisi 4 desa di Purwakerta ini merupakan tradisi yang juga ditemukan pada Pasir Astana tadi. Jadi Pasir Astana tidak mempunyai pasir tengah, Purwakerta juga tidak ada Purwakerta Tengah. Jadi pada dasarnya mereka hanya memperhitungkan 4 desa yang berserikat gitu. Nah, dengan demikian desa-desa yang berada pada mata angin utama ya, yang seringkali disebut sebagai Wanua I Tepi Siring itu justru mempunyai atau berkedudukan sebagai pusat-pusat ya, karena di situ nanti akan dijadikan pasar-pasar yang diselenggarakan secara bergiliran dan akhirnya
pasar-pasar itu merupakan suatu komoditas ya yang menjadi suatu peluang bagi masyarakat desa untuk bisa memberi kemakmuran kepada warganya. Nah, keempat desa Purwakarta ini kemudian dihubungkan dengan lapangan ya, jadi lapangan yang masih sebenarnya di wilayah Purwakarta Lor ini merupakan alun-alun yang sebenarnya dibangun pada masa Cakrawedana sebagai ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakarta itu. Jadi kedudukan alun-alun ini menjadi perekat bagi keempat desa itu. Nah, jadi tampaknya kalau seandainya memang dulu ada desa Purwakarta Tengah, maka kemungkinan itu hilang karena ada alun-alun. Tetapi ternyata memang tidak ada Purwakarta Tengah karena memang tradisi di Purwakarta itu tidak ada 5 desa, yang ada hanyalah 4 desa saja. Nah, sehingga sebenarnya desa yang berkedudukan sebagai kerajaan ini tidak ada. Jadi masing-masing menjadi kerajaan, bahkan kelihatannya Purwakarta Lor inilah yang dominan. Jadi karena faktor dominan Purwakarta Lor sebagai tempat di mana ngabei Purwakarta itu tinggal, maka dominan itu menjadikan Purwakarta Lor ini adalah merupakan pusat dari ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakarta. Nah, karena dominasi itulah maka Pasar Wage yang juga berada di Purwakarta Lor ini jauh lebih berkembang dan bisa bertahan lebih lama lagi, bahkan sampai sekarang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.